Alhamdulillah, bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada malam ini atas izin Allah bisa bermuwajah, bisa berjamaah di sini, tentu dengan izin Allah dan anugerah Allah kepada kita. Karena ini bagian dari nikmat batin, nikmat hati yang insyaallah zikir-zikir ini terutama berjamaah insyaallah akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kata Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita saling mengingatkan bahwa hari ini, malam ini kita sudah berada pada malam tanggal 10 bulan Muharram. Tadi tanggal 9. Tanggal 9 itu disebut Tasu'a. Syukur kalau Bapak tadi hari ini berpuasa sunnah. Yang hari Tasu'a ini Nabi tidak sempat berpuasa karena meninggal dunia. Apa kata Nabi? Kronologis atau asbabul wurud hadis itu, Nabi ketika di Madinah bertemu dengan Yahudi, kumpulan-kumpulan orang Yahudi. Pada saat itu mereka sedang berpuasa. Nabi bertanya, puasa apa hari ini kalian? Puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa engkau berpuasa? Kenapa kalian berpuasa? Iya, karena kaum Bani Israel senang, selamat. Nabinya Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun dan selamat dari ketenggelaman di laut. Kenapa kalian juga berpuasa wahai kaum Yahudi? Iya, karena bersyukur kepada Allah. Jadi kalau bicara Yahudi dulu, jangan dengan Yahudi sekarang ya Pak, bahwa Yahudi yang taat pada zaman itu taat. Iya, bersyukur kepada Allah karena perahunya Nabi Nuh selamat dan terdampar atau singgah di Gunung Judi bukan judi. Ya, salah dengar judi, ada hadis judi. Gunung Judi. Ya, Gunung Judi ini para ilmuwan meneliti ya. Sampai sekarang tetap kontroversi karena terdampar perahu besar Nabi Nuh itu di mana sebenarnya kalau negara-negara sekarang gitu. Pokoknya namanya ada Gunung Judi. Nah, Gunung Judi ini di kaum Bani Israel udah nggak ketemu gitu. Berarti logika daripada ilmuwan peneliti itu, perahunya Nabi Nuh itu jauh ke bawah oleh arus ya. Oh gitu ya, kalian berpuasa karena mensyukuri ini. Iya wahai Rasulullah. Kalau begitu saya lebih berhak untuk berpuasa. Oh gitu Nabi langsung. Kalau begitu saya lebih berhak untuk berpuasa. Karena kesuksesan kita membawa Islam yang tadinya terkekang, yang tadinya tersiksa, terdolimi di Makkah, saat hijrah kemudian agama jadi seperti ini. Islam yang kami bawa hanya seperti ini. Kalau begitu kami lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura. Jadi Nabi artinya ingin mengungkapkan rasa syukur lebih tinggi lagi daripada rasa syukurnya umatnya Nabi Musa, ya kan, umatnya Nabi Nuh yang kemudian diteruskan oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai sahabat, silakan berpuasa tanggal Asyura, tapi agar tidak disebut meniru-niru.
kaum Yahudi, maka coba berpuasa tanggal 9-nya hari itu. Maka Nabi bersabda, seandainya aku tahun depan masih hidup pada tanggal 9 Muharram, aku akan berpuasa. La suman tazir, sungguh aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Begitu ceritanya. Jadi sekali lagi bahwa tanggal 9 tadi ini Nabi belum sempat melakukan, tapi pernyataan yang sangat kuat, la asuman. Nah, ada dua huruf yang menunjukkan kesungguhan Nabi, keseriusan Nabi. Sungguh aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu. Tetapi kalau tanggal 10-nya Nabi berpuasa pada maklumat Nabi kepada para sahabat saat itu, ya Nabi berpuasa tanggal 10-nya, langsung mengajak berpuasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal besok, tanggal 10 Muharram, Asyura, itu adalah hari yang istimewa pula, yakni barang siapa yang berpuasa tanggal 10 Asyura diampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang kemarin diampuni, yang Arafah belum setahun diampuni lagi. Ya, kalau orang pakai logika melulu dini-dinian terus, ya kan, baru 2 bulan, 2 bulan yang lalu ya. Nah gitu. Artinya apa? Kalau kita amati perputaran 1 tahun ini, ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seolah-olah umat Islam ini tidak akan diberi celah menumpuknya dosa-dosa, agar selalu dituntun oleh Allah. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dengan berpuasa yang ikhlas itu, seseorang akan dituntun untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan. Kalaupun ada, kalaupun ada, dia akan menyesal dan Allah ampuni itu. Sehingga penyesalan itu dia akan menutupi dengan amal soleh. Allah tuntun itu dengan ibadahnya. Ini yang banyak tidak dipahami, dijiwai oleh umat Islam. Seolah-olah apa sih, cuma sepuasa sehari kok bisa jaminannya itu? Coba kaji banyak hal bahwa Allah memperbaiki hati itu, efeknya banyak. Alhamdulillah hari ini bisa puasa kita ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok tambah lagi. Bagaimana Pak kalau hanya besok saja? Ya kan? Ini banyak orang nanya. Bagaimana kalau hanya besok saja? Kan besok itu kalau puasa hanya hari Jumat. Katanya kalau nggak puasa Sabtunya sekalian makruh ya. Ada yang bilang haram. Kalau masalah yang hari Sabtu karena Jumat takut sendiri, itu di kitab-kitab pada saat kitab-kitab fikih itu sudah dibahas banyak. Tidak sampai haram. Puasa tersendiri hari Jumat itu nggak sampai haram, makruh, paling banter makruh. Kata Nabi, kalau mau berpuasa hari Jumat boleh saja, asal kamu sebelumnya puasa atau sesudahnya puasa. Jadi Kamis atau Jumat atau Sabtu. Karena kebetulan tadi ini adalah Tasu'a, enak mantap tuh. Puasa dapat 2 pahala. Puasa hari Kamis sama puasa Tasu'a tadi. Yang kelewat besok puasa Asyura saya. Kecuali yang pekerjaannya berat. Tapi di mushola Al-Falah jemaah nggak ada ya. Kerjanya mikul tiang listrik kan. Capek gitu, terus haus nggak ada saya nggak dengar. Atau ada orang memang tidak mampu puasa, sering haus banget gitu ya Pak, ada keluhan penyakit, itu nggak boleh puasa mana. Harus menjaga kesehatan itu lebih lama. Kalau puasa sunnah,
Nabi Musa alaihissalam bisa diaplikasikan oleh kita sampai saat ini. Perjuangan Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman masih bisa diteruskan oleh kita, walaupun kita bukan umatnya, karena Nabi mengikutinya untuk berjuang sekuat tenaga. Bagaimana Nabi Musa itu menghindar dari cengkraman pemerintah penguasa yang zalim, itu karena sudah ditolak dakwah Nabi Musa, bahkan terus diancam, bahkan terus akan dibunuh Nabi Musa. Setelah kalah bertarung main dengan para tukang sihir Fir'aun, Nabi Musa diberi mukjizat. Datang Nabi Musa atas panggilan penguasa, bertanding di dalam sebuah tempat. Kemudian cerita yang Bapak waktu sekolah udah paham, mungkin walaupun cover-covernya kita dulu ya. Maka Nabi Musa oleh Allah, lemparkan tongkatmu itu Musa. Karena sihirnya as-saharah, para tukang sihir Fir'aun itu sudah melempar tali tambang katakanlah, dilempar jadi ular banyak. Nah kalau kita kan langsung down Pak. Nabi Musa juga manusiawi, sempat down dalam sejarah itu, tapi Allah langsung menurunkan perintah wahyu, al-ki'asa, lempar tongkat yang kamu pegang Musa, lempar menjadi ular besar, dilahaplah ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kemudian tekuk lututlah para tukang sihir. Akhirnya lapor ke penguasa, gagal, wahai raja, gagal. Dimarahin habis-habisan. Ya kan? Biasalah penguasa raja kalau udah seperti itu, mungkin udah bahasa binatang, semuanya diucapkan kepada para tukang sihir karena gagal. Ya, untuk menjadikan Musa tekuk lutut dan Musa beriman kepada dia sebagai Tuhannya. Berat Pak. Akhirnya waktu berjalan, Nabi Musa merasa tidak sanggup kena tekanan-tekanan. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa sebanyak 600 orang diajak untuk pergi, meninggalkan wilayah yang terdekat dengan penguasa, membawa orang-orang yang beriman. Dalam sejarah sejumlah 600 orang. Lumayan, lebih banyak dari jamaah Musa Al-Fat, 600 orang. Lebih banyak dari RT 6, lebih banyak dari RT 5. RT 5 berapa RT? Lebih ya. 600 orang hebat-hebat yang beriman dari Musa diajak jalan. Terdengar oleh penguasa Fir'aun bahwa Musa dan orang-orang pengikutnya akan pergi. Dikejar. Ceritanya dikejar. Berapa yang kejar Nabi Musa dan orang beriman? 1.600. Coba 600 yang mau diganyang ditambah 1.000. Lengkap berarti kendaraannya, senjatanya, kemudian bekal minum makannya, lengkap berarti. Akhirnya apa, jemaah yang dimuliakan Allah, perjuangan Nabi Musa semakin kuat. Kemudian sudah kekejar, udah ketahuan, tidak ada istilah jejaknya, terus ketahuan. Beda dengan hijrahnya Nabi Muhammad, jejaknya susah diketahui. Tahu, mentok di laut Pak, laut yang diceritakan oleh para guru di sekolah, cover-covernya ke anak murid. Maka Allah menurunkan lagi wahyu. Tadi sudah lempar tongkatnya. Pada saat di laut, Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke air. Ya Pak ya. Maka air itu kemudian terbelah Pak, 12 belah. Bukan satu, 12 belah air laut. Setiap dinding laut itu mengeras, dianggaplah seperti benteng lah. Mengeras air itu seperti gunung katanya, menggunung terus keras. Nah, mana yang dijalani, dilewati, dimasuki oleh Fir'aun dan orang beriman?
ternyata ada apa namanya lowong air itu yang bawahnya kering kayak jalan biasa kita di kampung itu dulu kering ya. Yang lain mungkin terbelah tapi bawah-bawahnya basah, ada karang-karangnya. Ini kering dan halus gitu. Itulah dibuat jalan oleh Nabi Musa dan orang-orang beriman. Maka Firaun mengikuti setelah jauh tentunya ya, mengikuti. Ini yang dilewati oleh Musa. Oleh karena itu tidak gampang ngejar seorang kok penguasanya ikut gitu. Kan gak gampang. Ini hal yang penting. Sampai penguasa nomor satunya, RI satunya ikut, bukan hanya tentaranya. Hal yang sangat penting. Nyampe di tengah ayat Al-Quran bicara jelas. Sampai di tengah Firaun, Musa dan para beriman sudah nyampe di darat seberangnya. Apa kata Allah? Pukulkan lagi tongkatmu itu, tegak air pukulkan. Kemudian yang menggunung tadi cair lagi jadi air bertutup. Maka Fir'aun masih ada di tengah. Saat itu maka Fir'aun langsung bilang, wahai Musa, saya akan beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Maka akhirnya dijawab oleh malaikat, sungguh taubatmu, penyesalanmu, durhakamu sudah terlambat. Sekarang tidak ada pintu taubat. Ibarat kalau bahasa kita dari kemarin kemana aja, kira-kira begitu. Ditutup ya. Akhirnya betul-betul Firaun tenggelam dan mati dalam keadaan tenggelam itu. Dan luar biasanya sebagai bentuk dari rencana Allah. Sampai sekarang saya belum pernah baca sejarahnya tentara-tentara yang lain itu kemana. Kok yang ada hanya Fir'aun, sampai sekarang itu ada musimnya. Itulah di ayat lain disebutkan dia Allah memang bertujuan jenazah mayatnya Fir'aun oleh angin dibawa ke pinggir. Bawa ke pinggir, bahkan seolah-olah diantar ke kaum Bani Israel. Kalau bahasa sekarang rakyat Mesir yang merasa tertekan oleh Firaun, oleh kerajaan itu. Ternyata dari darat diketahui ada api goyang-goyang, makin dekat, kok kayak manusia ya, manusia. Digeser oleh angin sampai ke pinggir, ternyata manusia. Belum kenal kalau itu raja. Kan tidak gampang seperti itu. Tidak bisa direkayasa oleh manusia. Akhirnya masyarakat Mesir ketakutan untuk mengambil mayat itu. Cerita-cerita ke tokoh-tokoh yang ada di situ pasti ada yang berani. Dan akhirnya kedeteksi bahwa jenazah ini adalah raja. Wah, raja. Ini selamatan kalau kita sekarang mungkin seluruhan ya. Udah bebas kita, bebas, hancur. Dan yang keduanya jemaah, kenapa kok jenazah itu tidak dikubur oleh mereka, oleh rakyat Mesir itu? Lagi-lagi Allah nyuruh seolah-olah ini jangan dikubur, ini memang aku rencanakan buat pelajaran kepada umat setelahnya. Kalau di ayat itu ya, di mana pakai ayat. Di belakangmu itu ada orang manusia supaya mendapat ayat bahwa tanda-tanda kekuasaanku itu ada pada Firaun ini, terjadinya Firaun ini. Bahwa dia adalah seorang manusia yang sudah sampai pada puncaknya, sampai mengaku Tuhan. Ini orangnya mau dihidui gitu. Akhirnya tidak dikubur ke tanah, tidak dipendam, malah ada yang ketiga inisiatif untuk diawetkan. Coba zaman dulu juga. Akhirnya pengawetan Firaun itu generasi pemerintah berikutnya selalu ada alat untuk semakin awet. Cuman kering aja Pak. Tidak seger gaya kita.
Maksudnya kayak kita mungkin bisa ngomong lah, dikasih robot. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu perjuangan Nabi Musa. Akhirnya dakwah Nabi Musa di saat itu awal dari kemenangan. Ya, bawa 600 kembali ke kampung halamannya warga Mesir menyambut kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa menjadi besar pengikutnya dan banyak orang masuk Islam karena rakyatnya terbebas dari tekanan-tekanan yang selama itu ya hanya tunduk karena takut terhadap penguasa. Maka yang bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap usaha kita pasti butuh perjuangan, mujahadah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, saya biasa sampai jam 8:30 lewat ya, biar bapak-bapak ada ramah-ramah sampai jam 9. Intinya mari kita berusaha untuk memuliakan, menghormati, beramal soleh di dalam bulan Muharram, khususnya 10 hari pertama ini dan puncaknya besok, yaitu tanggal 10 Muharram, Asyura. Nawaitu as-sawma liyaumi Asyura lillahi ta'ala. Saya kalau nggak puasa, sholat Jumat. Dan ditambah juga alhamdulillah bertepatan dengan hari Jumat. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu kita mendapatkan petunjuk kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Naum Jamil yang telah memimpin rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur, di lingkungan RT 06 ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.